Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak kelas 6 hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan masih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Kali ini kita akan membahas tema 6 menuju masyarakat sejahtera pada muatan IPS yang akan membahas tentang makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Masih ingatkah kalian bahwa proklamasi itu berasal dari kata proklamasio, bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman secara resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman di sini merupakan pengumuman secara ketatanegaraan. Nah, apa makna proklamasi bagi bangsa Indonesia? Proklamasi yang dikumandangkan oleh Bung Karno memiliki makna utama, yaitu bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Proklamasi juga memiliki arti lain, diantaranya sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai tanda awal terbentuknya bangsa atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, sebagai titik awal terbentuknya tata hukum baru di Indonesia dari hukum kolonial yang dari penjajah menjadi hukum nasional. Yang keempat, menjadi pintu gerbang menuju masyarakat adil dan makmur. Kemerdekaan Indonesia ini merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita syukuri, sehingga kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan tidak boleh kita sia-siakan. Kemerdekaan harus dipertahankan serta diwujudkan dalam tindakan nyata untuk mencapai tujuan nasional. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan Indonesia? Penghargaan terhadap pejuang bangsa dapat ditunjukkan dengan berbagai upaya. Salah satunya berdoa atau beribadah dengan tekun dan khusyuk. Selain itu, kita sebagai pelajar juga harus belajar dengan giat dan rajin, mengikuti kegiatan upacara bendera dengan tertib dan khidmat, kemudian selalu menjaga kerukunan dengan teman, dan mematuhi aturan yang berlaku di masyarakat. Seperti saat berlalu lintas, kita harus mematuhi aturan lalu lintas, seperti contohnya memakai helm, mematuhi rambu-rambu. Kemudian saat pandemi, kita harus menerapkan 3M atau protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Upaya lain untuk mengisi kemerdekaan adalah mengikuti perlombaan 17 Agustus, ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang ada di masyarakat. Sebagai warga negara, kita juga harus mempertahankan kemerdekaan yang sudah dicapai oleh pejuang kita. Salah satunya dengan melestarikan budaya yang merupakan wujud rasa cinta tanah air dan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, lantas apa hubungan melestarikan budaya dengan mempertahankan kemerdekaan? Jika kita terus menjaga budaya dan melestarikannya, maka bangsa kita tidak akan kehilangan identitas. Dengan melestarikan budaya bangsa, berarti kita telah berusaha untuk menegakkan kemerdekaan bangsa kita. Kita dapat mempertahankan kemerdekaan dengan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Contoh perilakunya yaitu melestarikan budaya tadi. Kemudian menjaga kelestarian lingkungan. Yang ketiga, menggunakan produk-produk dalam negeri. Kita juga harus membina yang namanya persatuan dan kesatuan. Bagaimana caranya? Caranya antara lain berteman dengan siapa saja, menolong dengan tanpa pamrih, tanpa melihat suku, melihat agama, maupun melihat warna kulitnya, rasnya. Kemudian mempelajari kesenian dari daerah lain. Kemudian menumbuhkan rasa rela berkorban. Di sini
Contoh perilakunya bersedia menolong dengan tenaga, pikiran, maupun harta demi kemajuan bangsa Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, mempertahankan kemerdekaan saat ini tidak harus kita lakukan dengan mengangkat senjata. Mempertahankan kemerdekaan dapat kalian mulai dari lingkungan sekolah, lingkungan rumah, maupun masyarakat. Contoh lain untuk mempertahankan kemerdekaan, yang pertama, membiasakan tindakan positif yang dapat mencegah perpecahan bangsa, kemudian menghargai perbedaan, berkompetisi, dan berprestasi. Kemerdekaan bangsa kita harus terus kita upayakan untuk mengembangkan kehidupan yang lebih sejahtera. Nah, saat ini kita sudah merdeka, tetapi apakah semua rakyat sudah sejahtera? Masih belum. Maka kita harus mengembangkan kehidupan menuju masyarakat yang sejahtera. Dalam pembukaan Undang-Undang 45 disebutkan bahwa tujuan negara kita salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Apa artinya? Artinya negara selalu berupaya agar seluruh masyarakat memiliki kehidupan yang makmur dan sejahtera. Apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengupayakan ini? Ayo, kita perhatikan upaya-upaya berikut yang dapat kita tempuh untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Yang pertama, mengembangkan sikap toleransi antar warga. Ini bukan hanya kewajiban dari pemerintah, tetapi kewajiban dari setiap warga negara. Masyarakat Indonesia itu terdiri dari beragam suku, bangsa, budaya, dan agama. Keberagaman ini merupakan kekayaan bangsa. Oleh karena itu, setiap warga harus saling menghormati dan menghargai. Kemudian, yang kedua, pemerataan pembangunan. Pemerintah mengadakan pembangunan di seluruh pelosok negara. Dengan pemerataan pembangunan ini, diharapkan masyarakat menjadi semakin sejahtera. Yang ketiga, taat membayar pajak. Pajak yang kita bayarkan itu digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Jika kita taat membayar pajak, maka pembangunan akan berjalan dengan lancar. Yang keempat, memperbanyak lapangan kerja dan memperbaiki fasilitas umum. Upaya tersebut akan membuat masyarakat lebih nyaman dan sejahtera karena pengangguran menurun dan masyarakat mudah mendapatkan fasilitas umum. Nah, anak-anak, demikian tadi materi IPS yang ada di tema 6. Semoga kita dapat mengisi kemerdekaan Indonesia dengan baik. Sampai bertemu pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.